Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2934 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar cawan ke-6 yang ditumpahkan, yang berarti persiapan untuk peperangan besar Harmagedon, perang antara manusia yang mengikut antikristus melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda perang besar itu akan terjadi. Yang pertama, sungai Efrat kering. Perhatikan ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Bapak Ibu Saudara, sungai Efrat ini kalau kita lihat di peta, sungai Efrat itu lurus dari Turki tembus ke negara Irak. Firman Tuhan berkata, raja-raja dari timur, yaitu Cina, India, Korea, Jepang, dan mungkin juga Indonesia, mereka kalau ke Yerusalem, ke Israel, harus menyeberang sungai Efrat kalau melalui jalan darat. Kalau sungainya kering, mereka tinggal jalan kaki saja. Artinya aksesnya semakin mudah kalau sungai Efrat itu kering. Faktanya sekarang, saudara, kalau saudara baca berita, saudara cari di Google, sungai Efrat tahun 2026 ini sudah kering. Karena Turki menahan air bendungan yang mengakibatkan sungai itu menjadi kering. Ini memberikan sinyal bahwa jalan menuju Israel itu sudah terbuka. Dan negara-negara akan datang. Karena apa? Akses yang tadinya menjadi penghalang negara-negara untuk masuk menyerang Israel, sekarang sudah terbuka karena sungai Efrat itu sudah menjadi kering.
Bapak Ibu Saudara, ini memberikan akses bagi negara-negara atau musuh-musuh Israel untuk datang memerangi Israel. Bapak Ibu Saudara, itu tanda yang pertama, sungai Efrat kering. Yang kedua, muncul 3 roh najis seperti katak. Perhatikan ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan propaganda yang luar biasa yang disebarkan oleh antikristus, sehingga banyak orang memahami Trinitas yang keliru. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 roh najis seperti kata ini merupakan Trinitas palsu yang menipu dunia. Saudara perhatikan, naga tua atau setan atau iblis itu digambarkan menjadi bapa yang palsu. Yang kedua saudara, binatang. Binatang itu lambang ada antikris, anak palsu. Dan yang ketiga, nabi palsu dianggap roh kudus bagi mereka, roh kudus palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang najis itu kan satu hal yang kotor. Najis ini kan berlawanan dengan kekudusan. Dan ini yang akan terjadi di akhir zaman, di mana kuasa iblis menajiskan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang hidup di dalam Kristus, najis itu hal yang menjijikkan. Tapi bagi mereka, hal itu menjadi kesukaan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar kata itu adalah simbol ajaran yang najis. Kalau saudara belajar agama tetapi menghalalkan dosa percabulan, persinahan, kawin campur dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa itu simbol ajaran najis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Banyak orang saudara, akhirnya hidup mereka najis. Karena apa? Mendapatkan satu pemahaman yang sesat. Yang mereka pelajari adalah ajaran palsu yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Sekarang ini iblis sedang gencar merekrut banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tahu bahwa di akhir zaman banyak orang beragama, tetapi hanya sampai di otaknya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pelajari bahwa kita harus mengawasi setiap ajaran yang kita dengar, yang kita ikuti, apakah itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita terbius hanya karena orang ini bisa melakukan ini dan itu, banyak mujizat, banyak keajaiban terjadi, banyak pengikutnya, lalu saudara pikir inilah jalan yang benar. Saudara harus menyaringnya dengan firman. Amin. Supaya apa? Supaya saudara tidak jadi korban daripada ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seorang najis, dia hidup dalam dosa. Dia sudah tahu itu dosa tapi dia lakukan. Dia sudah tahu perselingkuhan itu, percabulan itu, persinahan itu dosa, tapi dia terus hidup di dalamnya. Dia mengotori hidupnya sehingga menjadi cemar, menjadi najis. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Bertobat. Jangan menajiskan dirimu dengan hal-hal yang mencemari hidupmu.
Saudara, Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Supaya kita yang najis, supaya kita yang berdosa, kita dikuduskan, kita dilayakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa masa lalu saudara, tapi kalau saudara datang saat ini kepada Kristus Yesus Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melepaskan pengampunan kepada saudara. Amin. Sehingga saudara yang najis, entah sudah berapa kali saudara mungkin berbuat kesalahan, dosa, cemar, dan sebagainya. Tapi kalau saat ini saudara datang kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara yang kotor, saudara yang menjijikan, saudara yang najis, saudara diampuni di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kata itu simbol dari propaganda tipuan massal yang menipu dunia. Coba saudara perhatikan. Kodok, saudara bunyinya kalau malam itu ribut sekali kan. Coba saudara bayangkan kalau kodok-kodok ini saudara dikumpulkan, saudara akan menimbulkan suara yang begitu ramai, saudara. Dan itu yang akan terjadi, saudara. Itu gambaran bahwa yang akan terjadi nanti ada banyak sekali propaganda yang akan menipu banyak orang dengan ajaran-ajaran palsunya, dengan nabi-nabi palsunya, dengan membuat mujizat-mujizat palsu dan sebagainya, sehingga ini menjadi omongan banyak orang. Sehingga orang percaya karena semua orang bersaksi tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh iblis. Orang terpana, orang akhirnya kagum dan menjadi salah satu membernya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Belum tentu yang banyak itu benar. Belum tentu, saudara. Saudara harus menguji semua ajaran-ajaran yang disampaikan siapapun dengan kebenaran firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, tanda-tandanya perang besar itu akan terjadi. Banyak follower. Karena manusia takjub dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan iblis itu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Iblis juga bisa melakukan mujizat. Banyak orang berpikir kalau sudah mujizat terjadi itu berarti Tuhan bekerja. Belum tentu, saudara. Iblis juga bisa melakukan mujizat. Karena mereka diberikan kuasa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhirnya menjadi pengikut iblis. Karena apa? Karena mengejar mujizat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Sekarang ini kan banyak juga praktek perdukunan di dalam gereja. Dengan pakai media ini, media itu. Oh, kalau orang itu doakan pasti sembuh, yang lain dah. Saudara, hati-hati. Bapak Ibu Saudara, di gereja sekarang ini banyak sekali praktek perdukunan. Hati-hati. Kalau saudara nggak jeli, saudara akan jadi korban, saudara. Saudara perhatikan. Raja-raja dunia itu menjadi pengikut iblis. Karena apa? Takjub dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan si naga tua itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar supaya pengikutnya itu menjadi murid. Amin. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Orang yang mengikut Yesus harus belajar firman. Supaya apa? Tidak mudah dibodohi. Kalau saudara belajar, saudara tingkatan paling tinggi di dalam mengikut Yesus bukan karena mengalami mujizat. Tidak. Karena belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini masih kagum dengan mujizat, itu menandakan saudara masih memiliki iman seorang anak, saudara, yang senang kalau dikasih permen, dikasih coklat, dikasih hadiah. Tingkatan yang paling tinggi adalah menjadi murid dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar firman Tuhan supaya kita
tidak mudah tertipu. Jangan sampai saudara heran, kagum dengan mujizat, padahal mujizat yang orang itu lakukan itu belum tentu dari Tuhan loh. Bisa saja dari iblis, tapi karena sudah mengejar mujizat, akhirnya apa? Saudara menjadi follower, menjadi pengikut dari si iblis itu. Hati-hati saudara. Banyak manusia pada saat itu menjadi pengikut iblis. Karena apa? Raja-raja mereka saja mengikut, percaya pada iblis, apalagi masyarakatnya. Otomatis itu saudara. Bapak Ibu Saudara, mereka kemudian berkumpul untuk peperangan besar yang akan terjadi di Harmagedon. Perang antara manusia versus Allah, di mana Tuhan Yesus berhasil mengalahkan semuanya di Harmagedon itu. Yesus keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Saudara, mereka berkumpul karena apa? Saudara, mereka mau mengejar mujizat. Akhirnya semua negara, semua raja-raja, semua umat manusia berkumpul di Harmagedon itu. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 perhatikan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pesan Tuhan Yesus untuk kita. Yang pertama apa? Berjaga-jagalah. Apa yang harus kita jaga? Jaga iman kita. Amin. Jaga hidup kita. Jaga keluarga kita. Jaga komunitas kita. Amin. Supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Oh haleluya. Jaga saudara. Iman kita. Keluarga kita. Pelayanan kita. Jaga. Yang kedua, perhatikan pakaiannya. Artinya hiduplah dalam kekudusan. Orang yang hidup kudus, dia berpakaian putih. Orang yang hidupnya tidak kudus, saudara, mereka tidak berpakaian. Itu gambaran Alkitab. Bukan berarti orang yang hidup kudus pakai baju putih terus, saudara, belum tentu. Banyak juga yang menipu kan. Banyak juga yang mengakali kita, saudara. Kelihatannya pakaian putih dia pakai, kelihatannya putih padahal kudis, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya memperhatikan pakaiannya, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kita harus tetap berjalan dalam kebenaran. Walaupun mungkin banyak tantangan, mungkin kita berjalan di minoritas, kita hanya beberapa orang saja yang berjalan dalam kebenaran, tidak apa-apa. Dibandingkan dengan banyak orang yang berjalan, jalannya lebar, lebarlah, luaslah yang menuju pada kebinasaan. Tapi jalan yang Tuhan ajarkan itu jalannya sempit, saudara. Memang tidak perlu masa banyak. Yang penting kita tetap dalam kebenaran. Amin. Kalau kita berjaga-jaga, hidup dalam kudus, tetap berjalan dalam kebenaran, firman Tuhan ini katakan, berbahagialah dia. Ketika Tuhan Yesus tiba-tiba datang seperti seorang pencuri dalam tanda kutip, yang kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi orang-orang yang berjaga-jaga, hidup kudus dan berjalan dalam kebenaran, mereka adalah orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena
Untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!